singkat Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sebuah perjanjian antara VOC, pihak Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Kesepakatan itu secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai kejadian pecahnya kerajaan Mataram Islam. Awal dari pecahnya kerajaan Mataram Islam adalah pertikaian antar keluarga. Sebab dari pertikaian itu adalah politik adu domba VOC. Melibatkan susuhunan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, serta Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Menurut silsilahnya, Pakubuwono II atau Raja Pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik yang merupakan keturunan dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa merupakan salah satu cucu dari Amangkurat IV. Lebih tepatnya Raden Mas Said adalah keponakan dari Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said meminta haknya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh Pakubuwana II. Alasannya, ayah dari Raden Mas Said yaitu Arya Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat IV. Oleh karena itu, Raden Mas Said berpendapat Arya Mangkunegara yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV. Tetapi karena Arya Mangkunegara sering menentang VOC, akhirnya Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. Kemudian VOC mengangkat putra Amangkurat IV lainnya, yaitu Pangeran Prabusuyasa sebagai Raja Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwana II. Karena Pangeran Mangkubumi juga mempunyai tujuan yang sama dengan Raden Mas Said, maka Raden Mas Said bekerjasama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut tahta kerajaan Islam dari Pakubuwana II yang dibantu oleh VOC. Tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwana II wafat. Dengan adanya kekosongan pemerintahan ini maka dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengangkat dirinya sebagai raja dari Mataram Islam selanjutnya. Tetapi VOC tidak mengakui hal tersebut karena sebelum wafat, Pakubuwana II memberikan kewenangan VOC untuk mengangkat raja yang baru sebagai penerus Pakubuwana II. Akhirnya, VOC mengangkat putra dari Pakubuwana II, yaitu Raden Mas Surjadi sebagai raja dari kerajaan Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Situasi menjadi semakin panas. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said melancarkan serangan pada VOC dan Pakubuwana III. VOC dengan siasatnya pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Sebelum kejadian perundingan tersebut, pihak VOC sudah mengirimkan utusan untuk khusus bertemu dengan Raden Mas Said. Strategi politik adu domba VOC membuahkan hasil. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berselisih. Pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan berhasil menemui kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begitu, kerajaan Mataram Islam telah berakhir. Isi dari Perjanjian Giyanti adalah 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC.
3. Para bupati atau pejabat eksekutif gubernur harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus berpendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwana II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 rial setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberi bantuan jika Sri Susuhunan Pakubuwana III membutuhkan. 8. Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Monumen Perjanjian Giyanti. Sebagai wujud nyata di mana telah berlangsungnya kesepakatan Perjanjian Giyanti ini, maka dibangun Monumen Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah. Situs itu berupa batu prasasti dan terdapat pemberinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.